Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul nilai ketulusan hati. Apa harganya? Apa maknanya ketulusan hati? Ketulusan itu adalah kejujuran. Tetapi jujur yang dalam itu namanya tulus. Kualitas kejujuran yang dalam itu artinya ketulusan hati. Banyak karakter yang mulia itu oleh karena dikuasai oleh firman Allah dan Roh Kudus. Misalnya kerendahan hati. Dunia sekarang tidak mau rendah hati, semua pas sombong-sombong, pas hebat-hebat, supaya laku di dunia ini. Karena itu kerendahan hati dijauhi orang. Kesabaran, semua orang ingin berlomba-lomba mendapat hasil nomor 1, tapi tidak sabar. Kelemah lembutan, ini hebat, bukan berarti orang lemah. Jokowi adalah seorang yang lemah lembut, tapi dia tidak lemah. Dia tegas, dia kuat, dan dia mengangkat bangsa Indonesia ke dalam keselarasan, kemuliaan di dunia ini, saudara sekalian. Salah satu karakter mulia adalah ketulusan dan kejujuran. Dua-dua mempunyai arti yang sama. Jujur itu biasa kita pakai. Antara kita dengan manusia harus jujur. Tapi ketulusan hati itu lebih dalam dari kejujuran. Kita tidak berkata, saya mau jujur sama Tuhan. Tapi saya mau berdiri dengan hati yang tulus di hadapan Allah. Nah, apa sebenarnya yang mengawali kehidupan kita supaya kehidupan itu berhasil dan diberkati Tuhan? Apa pengawal itu? Dalam Mazmur 25 dikatakan pengawal dan pelindung dalam hidup itu adalah ketulusan dan kejujuran. Ini pengawal. Jadi kalau sudah tahu benteng kehidupan, pasukan yang menjaga kekuatan hidupmu adalah ketulusan hati dan kejujuran di hadapan Tuhan. Mazmur 25. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawali aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Luar biasa. Saudara-saudara, pengawal dan pelindung dalam kehidupan itu biasanya tentara, pasukan yang hebat-hebat, tetapi Daud berteriak, pengawal dan pelindung kehidupannya bukanlah tentara, bukanlah pasukan berkuda, bukan pula sudah sekali kereta perang, bukan. Tapi yang mengawali hidupnya sehingga berhasil, sehingga diberkati, sehingga berlimpah-limpah, sehingga dia raja yang mulia, itu yang ngawalinya adalah hati yang tulus dan jujur, itu yang menjadi pengawal dalam hidupnya. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Artinya satu hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang jujur di hadapan manusia. Itu sebenarnya yang mengawali, membuat hidup kita sukses, hidup kita berhasil. Banyak orang yang tidak tulus dan tidak jujur, dia boleh berhasil duit. Tapi kalau dia sudah berhasil duit,
dia tidak diberkati karena dengan uangnya dia jadi sombong. Dengan uangnya akhirnya dia dibenci orang. Dengan uangnya akhirnya dia mati karena urusan duit. Tapi kalau orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan, itu melindungi hidupnya. Dalam sejarah, saudara sekalian, pengawal itu, pelindung itu, ya, sejarah dunia modern, itu negara-negara superpower, itu namanya Amerika, Rusia, itu superpower, punya kekuatan, punya kekayaan luar biasa. Itu kalau pejabatnya ke luar negeri berkunjung ke negara lain, maka tentara yang mengawalnya itu banyak sekali, sudah sekali. Pernah satu kali pengawal Presiden Amerika yang mengunjungi negeri RRT, sudah sekalian, pada waktu itu ya Ronald Reagan mengunjungi RRT. Amerika adik kuasa dunia modern barat, mengunjungi negara timur berkuasa, maka pengawalnya itu banyak sekali takutnya dibunuh, takut diancam oleh negara komunis, dan dia mengirimkan Presiden Ronald Reagan dikawal oleh 600 orang, satu dikepung 600 orang yang punya senjata rahasia. Ya, pengawal itu boleh bawa senjata tersembunyi dalam dirinya, bom tersembunyi. 600 orang jaga satu orang. Lebih daripada itu, pesawat-pesawat terbang, pesawat-pesawat yang mengikuti di udara itu banyak sekali pasukannya. Hanya mengawal satu orang saja. Apakah itu Amerika cukup hebat? Kelihatannya di hadapan manusia hebat. Tapi itu bukan pengawal yang dimaksudkan oleh Allah dalam hidup kita. Pada waktu itu, sekalian, ya, secara luar biasa. Apakah Amerika itu hebat? Dalam sejarah kenyataannya adalah jebol juga. Presiden John F. Kennedy ya dikawal pasukan luar biasa, tapi mati tertembak, mati. Itu sejarah Amerika. Ada lagi presiden yang terkenal namanya Ronald Reagan. Orangnya ganteng, bekas bintang film, hebat, kuat, panjang umur, ya. Tapi dia juga dikawal luar biasa. Dalam satu peristiwa dia ditembak, jatuh juga, ya. Digotong, dipelihara, dijaga, bawa ke rumah sakit, masih bisa tertolong. Tapi jebol pertahanan pengawalan manusia itu, sudah sekalian. Nah, tapi di sini kita lihat ketulusan, next, dan kejujuran sanggup menggerakkan hati Allah sehingga dia menjaga, melindungi, mengirim malaikatnya untuk melindungi umatnya. Jadi yang melindungi kita itu Allah. Tapi Allah itu bisa hatinya berbelas kasihan. Kalau hati kita jujur. Orang tidak jujur, tukang bohong, tukang nipu itu enggak selamat. Keturunannya juga enggak selamat. Kau boleh banyak uang sekarang, tapi keturunanmu akan celaka. Itu harus kita perhatikan. Tapi kalau kita jujur, tulus, itu menggerakkan hati Allah. Sehingga yang menjaga itu Allah. Yang melindungi dan mengirim malaikatnya itu Allah sendiri. Seperti Keluaran 23 ayat 20 menyatakan demikian. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kalau sepanjang jalan Tuhan lindungi,
Dan Tuhan bawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tempat yang disediakan oleh Allah pasti aman, pasti baik, pasti membahagiakan. Karena ketulusan hatimu menggetarkan hati Allah. Ini luar biasa. Ya. Ada satu ayat yang dibentuk jadi satu nyanyian berbunyi begini. Mata Tuhan terus memandang berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus hatinya, mau memberikan kuat dan gagah dari Tuhan. Itu ayat Alkitab. Sadarkah saudara bahwa mata Tuhan itu berkeliling muka bumi, memandang, mencari umatnya yang tulus hatinya. Dan kalau ada umat yang tulus hatinya, dipilihnya, diberinya kekuatan, diberinya kekuasaan, kemuliaan dalam hidupnya. Nah, apa yang menggerakkan itu? Hatimu yang jujur dan tulus itu. Nah, itu sebabnya saudara kalian, orang bisa saja berdoa yang hebat-hebat. Saya pernah mendengar seorang ibu pimpinan kelompok dari Jakarta mau ke Lampung, doanya hebat sekali. Dia berdoa, Tuhan kami mau pergi, Tuhan jaga kami, lindungi kami. Mobil yang kami tumpangi Tuhan jaga, supirnya Tuhan jaga. Sudah itu dia katakan juga, Tuhan ban-ban mobil urapilah dengan kuasa darah-Mu. Sekurup-sekurupnya Tuhan jaga dan lindungi, ya, supaya kami aman di jalan. Hebat doa macam begitu. Tutup dan bungkus kami dalam kuasa darah-Nya. Waduh, udah ditutup, dibungkus lagi dengan kuasa darah. Aduh, doa macam begitu. Tuhan itu jadikan montir apa? Jaga sekurupnya, jaga semua. Ini doa itu seringkali orang berdoa begitu rupa. Ya Tuhan, tutup dan bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan malaikat-Mu. Hebat doanya. Tapi bukan itu yang membuat Tuhan menjawab doamu. Doa yang penuh dengan kerendahan hati, ketulusan, dan kejujuran, itu yang didengar Tuhan. Doa dengan hati yang remuk, air mata yang berlinang-linang, itu yang didengar Tuhan. Jadi bukan seberapa hebat doamu, next. Bukan seberapa hebat doamu, bukan. Tapi seberapa tulus dan jujurnya hatimu, sehingga dapat menggerakkan hati Allah untuk menjawab doamu. Doamu boleh bagus, tapi Allah tidak tergerak. Tapi kalau kau tulus, jujur, Allah tergerak hati. Dan ketulusan dan kejujuran kita itulah yang menggerakkan hati Allah sehingga Allah mau menjawab doa-doa kita. Nah, saudara-saudara yang perlu dipertanyakan, berapa banyak orang berseru kepada nama Tuhan dan hatinya tulus dan jujur? Berapa banyak orang di dalam gereja ini yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan? Tulus dan jujur dalam mentaati firman Tuhan. Tulus dan jujur dalam beribadat. Minggu ini beribadat, minggu depan
Minggu depan lagi ndak, sekali-sekali datang. Kalau senang saya datang. Itu bukan untuk kamu, untuk Tuhan kah? Sudahkah kita tulus? Masihkah kita berdoa dengan setia kepada Tuhan? Ya, ibadat kita teratur, rasa hormat kita teratur dalam mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Apakah kita masih peduli sama tetangga kita yang sakit, yang tidak bisa ke pasar, yang tidak bisa mencuci? Adakah hati kita tergerak untuk bawa sebungkus nasi untuk dia? Atau Anda menolak itu karena Anda tidak tulus, sekalipun Roh Kudus menggerakkan hatimu? Bukan seberapa hebat doamu, tapi seberapa tulus dan jujur hatimu, sehingga dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doamu. Mari kita renungkan itu. Mengapa orang berbisnis tidak maju-maju? Mengapa orang berdagang tidak maju dan bekerja di perusahaan tidak maju? Sebab hatimu tidak tulus. Saya pernah bekerja dengan sungguh-sungguh hati, dengan sungguh-sungguh kejujuran, sampai saya dipercaya 4 perusahaan. Karena hati yang jujur, hati yang tulus dipilih oleh majikan. Demikian lebih dari itu, dipilih oleh Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, sekarang kita pikirkan next. Di tengah-tengah dunia yang penuh kepalsuan seperti sekarang ini, perlu kita menguji hati masing-masing. Apakah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, lurus kepadanya, bersih kepadanya? Ayo kita uji diri kita masing-masing. Seperti Daud berdoa dalam Mazmur pasal 26 ayat 2 dan 3. Dia berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan. Cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang berwujud hati yang tulus dan jujur. Adakah itu terus terpelihara dalam hidup kita? Mari kita semua di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan sekarang, lihat di sekeliling kita. Dunia kita ini selalu menonjolkan ya, apa yang indah, apa yang bagus. Dunia kita sekarang begitu. Yang ditonjolkan yang indah, yang bagus, tetapi seringkali yang indah, yang bagus itu mati. Misalnya kita lihat di sekeliling kita, bunga yang indah, tetapi mati karena plastik. Rangkaian yang bagus, tapi mati karena imitasi. Imitasi itu apa artinya? Imitasi itu dari bahasa Inggris to imitate. Imitation itu artinya meniru seperti apa adanya. Bunga mawar imitasi, tiru, imitation, tiru, bentuknya sama, lihat kelihatannya cantik. Kalau saudara menamu di rumah saya, di meja saya di sampingnya ada bunga yang indah, anggrek. Udah bertahun-tahun anggrek itu bagus sekali, melingkar. Saya nggak pernah nyiramnya, nggak. Rumah tanggaku
Enggak pernah, sebab itu imitation, to imitate, meniru, bagus tapi mati. Hidup zaman sekarang itu banyak seperti itu, saudara kalian. Jadi imitation itu sebenarnya palsu. Imitasi yang ada itu palsu. Coba lihat saudara, kalau kemanten ada, waduh bagus ya, bukan main. Imitation. Yang dipalsukan bunga-bunga itu, bukan bunga aslinya. Sebab bunga itu mati. Nah, hidup kita zaman sekarang sudah biasa itu. Semua dipalsu, semua imitasi. Tapi bentuknya bagus, tapi mati. Merek dipalsu. Kalau ada merek yang bagus dipalsu. Martabak dari Bandung, bagus-bagus mereknya, ya, dipalsu. Jalan Yudanegara ada mereknya martabak yang bagus, dipakai orang. Tapi belakangan lenyap mereknya. Kenapa? Orang Bandungnya marah, mau diperkarain sama polisi, merek dipalsu. Seringkali kita memalsu, saudara kalian. Merek dipalsu, apalagi kecap. Kecap enak, nomor 1. Saya mau tanya dengan jujur, sudah pernah melihat kecap nomor 3? Nah? Halo? Nomor 3 atau nomor 2 ada? Nomor 2 ada? Enggak ada. Semua nomor 1, dari yang paling enak sampai yang paling tidak enak. Menurut saudara, kecap yang enak sekarang, ya, merek apa? Itu yang dagang kecap, Tung-tung, merek apa? Bango, apalagi? Udang Sari. Jawa Timur Udang Sari, Jawa Barat, Jakarta, Bango. Itu yang bikin kecap Bango teman saya, namanya Pak Epi. Ya, saya suka ya setahun 3-4 kali berkhotbah di persekutuan doanya. Pabrik kecap Cap Bango. Lama-lama dijual kepada Unilever, ya. Unilever. Itu nomor 1 katanya. Saya coba-coba, memang enak. Udang Sari enak. Tapi saya coba yang lain tidak enak, bahkan ada yang terlalu asin, cuma garam, ada yang terlalu manis, cuma ya gula merah. Itu juga semua nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Kenapa? Kepalsuan. Ini manusia sekarang itu sudah biasa begitu, sudah sekalian. Ya, gelar-gelar palsu. Bisa dibeli gelar sekarang. Doktor palsu, master palsu. Bisa dibeli. Tapi kalau saya ada ijazahnya di rumah, jadi nggak dipalsu. Tapi sekarang banyak orang beli gelar palsu, ijazah palsu. Oh, dunia kita sekarang penuh dengan kepalsuan. Masih adakah orang yang jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan? Masihkah hati kita itu teguh berdiri dalam keaslian, kemurnian, tidak dipalsu? Banyak kali orang ngomong juga palsu. Kalau ngomong manis, kalau senyum manis. Senyum manis itu namanya senyum diplomat. Diplomat itu utusan negara, ahli berdiplomasi. Ada satu wartawan di Indonesia, pinter sekali diplomasinya. Kalau dia diserang oleh musuh dari negara lain dengan diplomasi yang hebat, dia senyum. Itu namanya senyum diplomat. Hatinya sakit tapi dia bisa senyum. Siapa di sini yang hatinya sakit tapi bisa tersenyum?
Senyumnya betul-betul meyakinkan orang alias bohongnya terlalu besar. Itu disebut senyum diplomat. Ada satu wartawan Indonesia yang pandai sekali berdiplomasi. Dia diutus kemana-mana saja untuk berunding negara-negara luar. Padahal cuma wartawan, cuma ngomongnya hebat, senyum diplomatnya hebat, lain di luar, lain di dalam. Akhirnya diplomat itu yang cuma wartawan jadi wakil presiden Republik Indonesia. Wakil presiden, cuma wartawan, tapi pandai senyum diplomat, pura-puranya nggak kebaca. Siapa tahu, siapa itu? Diplomat cuma wartawan jadi wakil presiden Indonesia. Siapa itu orangnya? Hah? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Yang jawab angkat tangan. Angkat tangannya. Halo? Tolong angkat tangan yang jawab tadi. 100 untuk Anda. Pernah dengar wakil presiden namanya Adam Malik? Wartawan biasa, tapi dia, waduh, kalau diplomasi hebat. Bisa tersenyum sekalipun hatinya pahit. Bisa berpura-pura suci, padahal hatinya nggak benar. Nah, sekarang mari, masih adakah hati kita yang demikian? Coba kita baca, kita merenungkan firman Tuhan. Apa hukum yang terutama dalam hidup ini? Apa? Markus pasal 12 ayat 30. Ini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. 4 kali disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Ayo. 4 kali perkataan itu segenap, artinya seluruh keberadaanmu. Bulat, gak bercabang kasih sama duit, kasih sama manusia, kasih sama berhala, kasih sama kasih sama mamon, cien lui, kasih Tuhan dengan sebulat-bulat hati. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Hanya mungkin dilaksanakan apabila kita berpegang teguh kepada firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Hidup manusia nggak bisa, kecuali manusia itu sudah lahir baru. Pikiran dan perasaannya, otak dan hatinya sudah dibarui oleh firman Allah dan Roh Kudus. Baru bisa. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, tidak penuh dengan firman Allah, tidak mungkin. Itu sebab kita baca Ibrani 4 ayat 12. Kenapa firman Allah mengubah hidup kita? Kenapa Roh Kudus bisa menuntun kita? Sebab firman Allah hidup dan kuat.
dan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudara belajar di sekolah jadi orang pinter, jiwamu pinter di sini loh. Tapi rohmu di sini. Kalau kamu menjadi orang pinter cari duit begini, kamu bisa dapat, kamu bisa jadi orang kaya, tapi rohmu tidak sejahtera, tidak berbahagia. Berapa banyak orang kaya yang tidak berbahagia? Makin kaya makin serakah, makin kaya makin serakah, akhirnya tidak berbahagia. Baru-baru ini kita mendengar Bupati Bogor ditangkap oleh KPK, betul? Saya mau tanya, kurang duit apa Bupati? Seluruh daerah Bogor dia yang mimpin. Ini pikirannya cuma diturutin, hawa nafsunya diturutin, tapi roh jiwanya tidak diperhatikan. Manusia terdiri dari 3 bagian. Paling dalam adalah, paling luar, paling enteng adalah pikiran. Ini suka licik. Nomor 2 lebih suci sedikit, lebih bisa ditaklukkan perasaan. Ya. Tapi yang paling dalam itu roh. Dalam perasaan itu ada perasaan kepada manusia, perasaan kepada Tuhan, nah itu roh. Jadi saudara sekalian, yang paling dalam itu adalah perasaan kita kepada Tuhan yang disebut roh kita, saudara. Ya, jadi kita mesti berpegang terus, berpegang teguh kepada hal itu. Kita baca ayatnya, Ibrani 12 tadi mengatakan, firman itu menusuk dalam, memisahkan jiwa dan roh. Kalau kita tidak tahu firman, kita nuruti jiwa kita aja. Tapi kalau kita baca firman, ini terpisah, pikiran kita ke sini, roh kita ke sono, memisahkan kahayang sorangan kadieu, kemauan Allah ke situ, ya, sendi-sendi dan sumsum sampai paling dalam. Makanya orang yang suka mendalam tapi nggak taat firman Allah, sendi-sendinya, sumsum-sumsumnya, rematiknya dalam sekali. Karena menurutkan keinginan diri sendiri. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Pertimbangan di sini. Pikiran hati di sini. Saudara, saya mau tanya dengan jujur. Adakah Anda seorang yang tulus, suka membedakan pertimbangan dan hati kita, pertimbangan akal kita, pertimbangan hati kita? Sudah bisa membedakan? Kemudian yang kedua, sudah tuluskah? Sudah lebih banyak membela pertimbangan hati atau pertimbangan akal? Kalau orang yang nurutin akalnya, maunya kahayang sorangan, dunia itu paling bersemangat tuh nuruti keinginan. Maka itu dalam firman Allah dikatakan ada 10 hukum. 4 untuk Allah, 6 buat manusia. Itu hukum Taurat. 6 itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan jadi saksi dusta, jangan ingin harta orang lain milik orang lain. Hukum yang terakhir itu berbunyi jangan ingin. Ingin itu kelihatannya remeh, membunuh jelas, plong, orang mati berdarah. Mencuri jelas, barang orang kita pindahin ke sini. Berzina jelas, bini orang diganggu, laki orang diganggu, pelakor. Tapi kalau jangan ingin, itu
Siapa yang bisa tahu keinginan ini? Si banyak orang begini inginnya, ada yang inginnya itu sederhana, ada inginnya banyak, ada inginnya serakah. Nggak bisa tahu. Tapi Tuhan tahu manusia, jangan kamu ingin, itu hukum yang terakhir. Inilah yang paling sulit ditaklukkan, yaitu keinginan. Ya, 2 Korintus 1 ayat 22. Bukan saja firman Allah yang bisa membedakan, tetapi 2 Korintus menyatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati sebagai jaminan dari semua yang disediakan Allah bagi kita. Kalau ada orang pacaran, peluk, cium, itu nggak berarti banyak. Tapi kalau sudah kasih cincin, ikatan, oh ada cincinnya, ini tandanya sudah dilamar. Kalau di sebelah sini udah dilamar, sebelah sini udah kawin. Ini materai. Materai itu tanda, stempel, tidak bisa lagi diganggu-ganggu. Sudah ada cincinnya, ada materainya. Sudah tahu materai Allah bagi hidupmu apa? Itu memeteraikan tanda miliknya atas kita. Yang saya tanya, Anda sudah ada materai Allah, bahwa Anda milik Allah, sudah dikasih materai belum? Tuhan sudah kasih materai belum? Apa? Roh Kudus. Yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Tuhan. Tuhan menjamin masuk surga. Udah ada materainya belum? Udah ada Roh Kudusnya? 3 perintah Tuhan. Bertobatlah. Hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dengan Roh Kudus. Memberi dirimu dibaptis, lalu kemudian menerima Roh Kudus. Ini 3 nggak terpisah. Bertobat, memberi diri dibaptis, lalu kamu akan menerima Roh Kudus. Ini tidak terpisah. Di sini banyak orang sudah bertobat, belum dibaptis. Atau banyak orang sudah dibaptis, tapi nggak tobat-tobat. Saya lihat di dalam gereja banyak itu yang membungakan uang gerenten, makan lintah darat, itu banyak. Itu namanya sudah dibaptis, tapi belum bertobat. Atau sudah dibaptis tidak bertobat, atau belum dibaptis dan belum bertobat, atau sudah dibaptis tapi belum bertobat, belum pula menerima Roh Kudus. Tidak ada jaminan sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Saya tidak berbohong, saya enggak khotbah manis-manis, enggak. Saya besok akan mati, ditanya oleh malaikat, tanya oleh Tuhan. Enggak berani saya. Lebih baik saya ngomong apa adanya. Banyak orang Kristen datang ke gereja maunya yang enak-enak, yang diberkati, yang sehat, yang sembuh. Tapi pendeta Julius ini ngomong apa adanya. Kenapa? Karena sudah tua, sebentar lagi mati menghadap Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya bicara. Nah, sekarang terakhir, apa berkat apabila kita mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas? Ya, apa berkat? Apa damai sejahtera, sukacita? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus dan jujur, apa gunanya? Apa berkatnya? 1, Tuhan berikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batin kita. Roh Allah diam di dalam batin kita sehingga kita taat kepada peraturan Allah. Saudara sebagai orang Kristen, apa selalu taat atau rohnya banyak kali berontak? Saudara akan diberikan berkat Tuhan yang luar biasa. Satu, Tuhan berikan hati yang baru, berkat yang baru, roh yang baru kepada saudara. Baca Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan hati dan tubuh hati yang keras. Sampai hari ini kau suka berontak ya, suka melawan firman Tuhan, suka tidak jujur, tidak tulus. Aku akan menjauhkannya, hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mau nggak, rindu nggak? Ini berkatnya dari orang yang tulus hati. Jadi berhentilah bengkang-bengkok. Anak muda, jujur kalau kepada Tuhan. Kau berbakti pada Tuhan tulus. Hari depanmu tergantung dari hari ini. Kalau hari ini kau tulus, jujur, hari depanmu Tuhan janji, aku berikan hati yang baru, roh yang baru, roh yang taat. Kalau sudah terlanjur, sudah berbuat dosa, enggak apa-apa. Asal saudara menjerit kepada Tuhan, ampura Tuhan, ampuni Tuhan. Aku sudah berdosa kepadamu. Aku ingin bersih, aku ingin suci. Gadis-gadis jangan mau dicium sama laki-laki. Sebab kalau dicium, saudara, separuh jiwamu itu ke bawah. Kalau sudah tidur bersama, 99% ke bawah. Itu sebabnya saudara, kan kalau kita gampang dicium itu, aduh, jiwa itu kebawa sama yang mencium. Kalau yang mencium itu ternyata orang penjual narkoba, aduh sudah keleper, mau lari nggak bisa, keleper, mau pergi dari dia nggak bisa. Sebab jiwamu separuh ke bawah ke sana. Apalagi kalau sudah tidur bersama, aduh, 99% jiwamu sudah menyatu ke sana. Kalau dia orang jahat, sudah tidak bisa lepaskan dirimu. Sudah menyatu dengan orang jahat. Sudah menjatuh dengan pedagang narkoba. Tapi sudah tidak bisa lepas. Sudah dari istrinya, sehingga akhirnya baik suami maupun istri sama-sama jadi pengedar narkoba, dan ujungnya adalah di dalam penjara, baik penjara di dunia maupun penjara di sana, dihukum kekal oleh Allah. Bertobatlah, tuluslah, periksa hatimu. Nomor 2, apa berkatnya? Diberkati dengan janji-janji mulia turun-temurun. Mau nggak punya anak, punya cucu, punya buyut yang diberkati Tuhan? Tuh indahnya. Kita baca 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, next, maka aku akan meneguhkan tahtamu, aku akan meneguhkan perusahaanmu, aku akan meneguhkan pabrikmu, aku akan meneruskan perdaganganmu, tokomu,
untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, demikian dengan berkata, keturunanmu tidak akan putus dari tahta kerajaan Israel. Daud itu bukan orang sempurna. Satu kali dia tertarik seorang perempuan namanya Batseba sedang mandi. Dia keliling kota di istana. Zaman dulu kota itu ada bentengnya. Benteng. Jadi dari atas benteng orang bisa lihat ke bawah, ada orang lagi mandi. Kemudian dia bernafsu, siapa itu perempuan? Bawa dia ke istana. Oh, istrinya Uria, memang cantik, namanya Batseba. Dibawanya, diambilnya jadi istrinya. Suaminya suruh maju di medan perang supaya mati. Begitu suaminya mati, Batseba itu dikawin sama dia. Waduh, rakyat bilang ini raja bukan main baiknya. Ketika suaminya mati, malah diambil oleh raja. Padahal direncanakan oleh dia dengan segala kelicikan. Daud itu banyak dosanya. Tapi hatinya bersih. Dalam kitab Mazmur 53, dia mengaku dosanya. Selama aku menyembunyikan dosaku, hatiku tertekan. Tidak bisa tidur enak, tidak bisa makan enak. Aku berdosa kepada Tuhan. Siapa yang makan gak enak, tidur enak. Atau tidak merasa lagi karena terlalu besar dosamu. Tapi kalau kau mengaku di hadapan Tuhan minta ampun dan mau bertobat hari ini dengan jujur, Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahanmu. Dan Tuhan mau berjanji keturunanmu akan baik. Seperti yang kujanjikan kepada Daud ayahmu, keturunanmu tidak akan putus dari tahta kerajaan Israel. Itu sebabnya Daud itu diberkati Tuhan. Dan sudah tahu sumpahnya Tuhan, keturunanmu tidak akan putus. Sebab dari Daud itulah datang Yusuf dan Maria. Dari Daud itulah turunannya tuh lahirlah Yesus oleh Roh Kudus. Dan kemudian anak-anak Daud itu, siapa anak Daud? Ya saudara dan saya. Anak cucunya menyebar di seluruh muka bumi. Menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keturunan Daud. Pemerintahan tidak akan putus selama-lamanya. Saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Kita ini warga negara kerajaan sorga yang sangat diberkati oleh Tuhan sebagai sumpah Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Daud, supaya kita menjadi orang yang diberkati. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan berikan hati yang baru. Yang kedua, diberkati dengan janji-janji mulia. Yang ketiga, Allah itu menghargai orang yang tulus dan jujur. Sekalipun ia disebut orang kafir. Pada suatu hari, Daud pergi dan berhenti sampai di negeri orang kafir. Rajanya bernama Abimelekh. Lalu pikir daripada Abraham, aku, istriku bisa celaka ini. Kenapa? Sebab istrinya cantik. Biasanya kalau kita ke negeri orang kafir, bini kita diserobot oleh raja karena cantiknya. Makanya saya ingatin orang-orang cantik, hati-hati ya. Jangan gampang diserobot nanti. Jadi dia bikin janji sama istrinya, kalau ada orang bertanya, bilang kamu tuh adikku. Jadi dia masuk ke Gerar,
Abimelekh, raja orang kafir bertanya, siapa itu? Oh, itu saudaraku, adikku. Raja belum pas, nanya lagi sama perempuannya, itu siapa? Kakakku. Oh gitu. Lah kalau ini adik dan kakakmu, aku kan boleh ambil dia untuk jadi istri. Abraham itu setengah jujur, setengah bohong. Siapa di sini yang suka setengah bohong, setengah jujur? Ya, bohong-bohongan siapa nih? Kenapa? Dia bilang itu Sarah itu adalah istriku, tapi dia itu adikku. Kenapa? Sebab Sarah itu adalah betul anak daripada bapaknya Abraham, tapi tidak seibu. Jadi lebih baik dia bilang adikku. Juga Sarah bilang betul, kami ini ya saudara. Bohong putih nih. Bohong tapi putih. Siapa yang suka bohong putih di sini? Rasanya bohong tidak berdosa. Karena itu raja mengambil istri itu. Tapi pada waktu malam, saudara sekalian, Allah kasih mimpi kepada Raja Abimelekh. Jangan kamu menyentuh perempuan itu. Kalau kau berani menyentuh perempuan itu, kau akan mati. Engkau dan negerimu akan binasa. Kaget. Jadi kemudian ditanyain, ya, ayatnya kita keluarkan. Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, kata Raja Abimelekh, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Abimelekh berkata, aku mau perempuan ini, hatiku suci, aku tulus, tidak mengambil bini orang. Tuhan bilang jangan sentuh dia, kau akan mati. Besoknya dia marah. Dia datang sama, mengapa kamu bilang ini saudaramu? Dua-dua dimarahi. Bukankah kamu mengatakan, iya saudaraku. Jadi ini kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci. Orang kafir aja bisa tulus. Orang Israel bilang itu bangsa kafir. Bukan saya, Israel. Tapi Tuhan menghargai ketulusan. Sekalipun dia kafir, disebut kafir, tidak beragama dan sebagainya. Tapi Tuhan menghargai orang yang tulus, orang yang benar. Tadinya dikutuk, ya. Kalau kau menyimpan bini orang, negerimu akan sial. Semua tidak bisa mengandung. Semua perempuan busung nggak bisa mengandung. Tapi sesudah dia berbuat tulus, Abraham mendoakan mereka. Ayat berikutnya kita baca. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Tuhan mengakui orang kafir ini tulus. Berikutnya, lalu Abraham berdoa kepadanya dalam mimpi, aku tahu bahwa engkau telah melakukan itu dengan tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ya, luar biasa. Orang kafir juga dihargai oleh Tuhan. Ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah
Dan Allah menyembuhkan Abimelekh, menyembuhkan istrinya, budak-budak perempuannya, sehingga mereka melahirkan anak. Tadinya busung semua, kena kutuk sebab menyimpan bininya orang. Meskipun begitu Tuhan mengampuni karena mereka bersih daripada berbuat salah. Kalau Tuhan saja mengampuni orang berdosa, orang kafir, masakan Tuhan tidak mengampuni kita, anak-anak. Setiap anak-anak Tuhan yang tulus, orang kafir sekalipun diberkati, dilindungi oleh Tuhan, Anda adalah anak-anak Allah. Dan terakhir berkatnya adalah berkat yang keempat. Orang yang tulus itu Amsal 20 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tuh lihat engkongnya itu, lihat gambarnya dulu. Rambut putih, ya ada anaknya, ada cucunya, ada kongcoknya apa itu. Ya, opo besar, semua tersenyum. Orang yang tulus dan jujur berbahagia keturunannya. Siapa yang ingin sekarang anaknya, cucunya berbahagia? Nanti berdoa di hadapan Tuhan ya. Angkat tangan untuk keturunan. Saya orang yang berbahagia. Kenapa? Sebab saya menjaga terus supaya keturunanku berbahagia. Nanti tanggal 28 Mei, kalau Tuhan berkehendak, keturunan Abraham Rusli akan kumpul semua di kota Surabaya. Reuni keluarga besar Abraham Rusli. Saya juga Julius Ishak Abraham. Ya. Wahyudi juga Abraham Rusli, Wahyudi Rusli, sayanya Li. Kumpul kita di Surabaya. Kenapa? Bersyukur. Untuk menjaga keturunan kita itu dijaga. Di sini ada orang tua yang tidak peduli anaknya. Orang tua ke gereja, anaknya masa bodoh. Sudah dibilang bolak-balik keras hatinya, sebodoh. Saya mau tanya, pernah Anda berdoa dengan tulus untuk dia menyebut namanya? Pernah Anda menumpangkan tangan pada waktu dia tidur? Apalagi pada waktu dia bangun dalam nama Yesus. Kau diberkati Tuhan nak, cucuku, kau diberkati Tuhan. Pernah? Anda tidak jujur. Anda tidak tulus. Anda tidak sungguh-sungguh hati. Bila Anda sungguh-sungguh hati berdoa, tuh lihat. Amsal 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Tapi orang yang tidak benar, tidak berbahagia keturunannya. Keturunannya jadi rampok, jadi garong, jadi maling, jadi penjina, jadi penjual narkoba, jadi rentenir. Keturunannya begitu. Tapi kalau sudah orang benar yang bersih, bersih kelakuannya, bersih hatinya, tulus benar, berbahagia keturunannya. Kalau saudara demikian, sungguh-sungguh hidup ini indah. Sebagai akhirnya kita membaca ratapan doa dari Daud. Daud itu meratap. Daud itu berdoa dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kita baca Mazmur 7 ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Setiap orang akan diadili oleh Tuhan. Tidak bisa luput. Tapi Daud berseru, hakimi aku Tuhan. Apakah aku benar? Apakah aku tulus dan ikhlas? Daud sadar Tuhan akan menghakimi setiap orang. Tapi Tuhan, hakimi aku. Apakah aku tulus dan benar di hadapan-Mu? Marilah kita meratap seperti Daud.
agar ketulusan dan kejujuran mengawali batin kita. Mari, kalau demikian kita akan sama-sama memasuki perjamuan kudus.